Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen Pagi hari ini, hari Kamis 16 September 2021. Bersukacita sekali saya boleh berbagi dengan saudara hari ini dalam Renungan Pagi ini, dan saya percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa, Tuhan akan berbicara kepada kita secara pribadi. Puji nama Tuhan, saudara. Izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini di dalam Kejadian 46, ayatnya yang ke-34. Hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi Mesir. Saudara, kemarin kita sudah membahas tentang tanah Goshen, yaitu suatu tanah yang dikhususkan bagi orang Israel atau keturunan Yakub yang berpindah dari negeri lain dan masuk ke tanah Mesir. Saudaraku, kita sudah membahas beberapa pandangan tentang Goshen di mata orang Mesir maupun di mata orang Israel. Hari ini kita akan melihat dari suatu aspek yang lain, saudara. Alasan lain dari mengapa orang Israel ditempatkan di Goshen adalah dari ayat yang tadi kita baca, karena pekerjaan mereka sebagai penggembala kambing domba. Bagi orang-orang Mesir, menggembalakan domba adalah pekerjaan yang rendahan dan bahkan suatu kekejian kalau saudara melihat di Kejadian 46 ayat 34 tadi. Ini sebenarnya berbicara tentang kehidupan orang percaya. Bila saudara membuka di 1 Petrus 2 ayat 9, Tuhan memberikan suatu panggilan yang khusus bagi orang percaya, yaitu supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara, kita memang dituntut berbeda dari dunia ini. Bagi orang dunia, mungkin berlaku jujur, tidak curang, tidak korup, tidak menipu di dalam dunia pekerjaan, bisnis, ataupun politik, ataupun pemerintahan adalah sesuatu yang aneh, adalah sesuatu yang rendah mungkin. Tetapi justru kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk bisa jadi berkat dan bisa menjadi pembeda di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, dimanapun lingkungan kita berada. Saudara, karena tinggal terpisah di Goshen, orang-orang keturunan Ibrani atau orang-orang yang nantinya disebut Israel ini berkesempatan untuk beranak cucu dan menjadi suatu bangsa. Orang Israel juga memiliki kebiasaan beribadah kepada Tuhan dan mempersembahkan korban. Ini juga, saudara, menjadi suatu kekejian bagi orang Mesir. Kalau saudara buka di Keluaran 8 ayat 26 sampai 27, Musa berkata bahwa korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk persembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Jadi saudara, memberikan suatu pengorbanan atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan adalah kekejian bagi orang Mesir. Saudaraku, disinilah kita melihat perbedaan. Bagaimana orang dunia melihat pengorbanan atau memberi kepada Tuhan dan kepada sesama, dan bagaimana kita melihatnya. Saudara, banyak orang dunia mungkin mengerjakan sesuatu, berkorban atau memberi karena alasan kemanusiaan.
Tapi saudara, bagi kita orang Kristen, memberi, mengasihi, berkorban bukan karena rasa kemanusiaan kita semata, tapi karena kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Apa bedanya bila saudara melakukan sesuatu karena kemanusiaan, maka ketika saudara ditolak, saudara mungkin tidak diterima, saudara akan pergi. Tetapi ketika kita melakukannya karena kasih, maka berapapun beban yang Tuhan taruhkan dalam hati kita, kita akan terus melakukannya. Saudara, inilah kunci hidup berkelimpahan, yaitu ketika kita mengasihi dengan tidak berkesudahan. Saudara, karena memiliki cara hidup yang berbeda, orang-orang Israel ditempatkan di Goshen. Demikian juga kita ditempatkan di dunia ini, tetapi cara hidup kita pun harus berbeda. Seperti orang-orang Israel ditempatkan di Goshen dengan cara hidup yang berbeda dengan orang-orang yang ada di Mesir. Kiranya renungan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang berbeda. Dimanapun kita berada, kita membuat perbedaan dan memancarkan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kami. Kami sudah belajar Tuhan tentang perbedaan antara kami dengan orang-orang dunia. Kami tahu Tuhan, secara kasat mata sangat sulit untuk kami tidak membaur dengan kehidupan dunia ini Tuhan. Tapi biarlah nilai-nilai dalam hidup kami menjadi nilai-nilai yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Biar kami mengasihi dengan berkelimpahan. Biarlah kami mengampuni dengan berkelimpahan. Dan biarlah kami boleh belajar Tuhan bahwa hidup jujur, hidup tidak curang, hidup dengan tidak tipu menipu adalah jalan hidup yang Tuhan sudah ajarkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami tidak takut menjadi berbeda, bukan karena kami tidak takut untuk ditinggalkan Tuhan, tapi kami percaya bahwa itu adalah jalan hidup yang harus kami jalani. Itu adalah salib yang harus kami pikul, dan biar kami bersuka cita Tuhan ketika kami memikul salib itu. Karena kami percaya itu yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami akan mulai hari ini dengan melangkah dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Seperti ketika Kau menyertai orang Israel di Goshen, dan bahkan ketika keluar dari Mesir. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan berkati semua orang yang kami kasihi, orang-orang yang mencintai kami, mengasihi kami, bahkan orang-orang yang membenci kami Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh memberkati mereka Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu boleh menjadi pelita bagi jalan kami, dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mulai hari ini dengan hati yang bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini saudara. Terus bersuka cita dalam Tuhan, dan biar Tuhan yang boleh menuntun jalan kita. Selamat beraktivitas, saya Dr. Gerson. Ucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.